Demonstrasi seperti yang dilakukan mahasiswa saat menolak revisi Undang-Undang KPK pada September 2019 ini merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Begitu pula dengan demo buruh merespons Omnibus Law Cipta Kerja Februari tahun lalu, hal yang wajar. Sebaliknya, jika tidak ada suara lain menyangkut rencana atau kebijakan pemerintah, demokrasi di negara itu pantas dipertanyakan. Ini negara demokrasi, semi demokrasi, atau sebaliknya, negara yang dibelenggu otoritarianisme. Konstitusi kita, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Hak tadi melekat pada warga negara, tapi kabar suram datang dari catatan akhir tahun Komnas HAM. Dalam survei terhadap 1.200 responden di 34 provinsi disebutkan, 29% responden takut mengkritik pemerintah. Dalam survei Komnas HAM yang digelar antara Juli sampai Agustus 2020, diperoleh data lain yang tak kalah suram. Sebanyak 36,2% responden mengaku takut menyampaikan pendapat melalui internet atau media sosial. Dan yang lebih saru atau serem, ketakutan menyampaikan pendapat dan ekspresi terjadi di lingkungan kampus, sekolah, dan tempat kerja. Angkanya mencapai 20,2%. Rasa takut yang menggumpal bakal merobohkan kritik. Tanpa kritik dan kontrol terhadap 3 lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, demokrasi hanya bualan di siang bolong. Mengapa masyarakat takut menyampaikan pendapat dan kritik? Menurut anggota Komnas HAM BK Ulung, diduga lantaran meningkatnya pemidanaan terhadap masyarakat sepanjang 2019 hingga 2020. Apa yang disampaikan Komnas HAM sebenarnya mengonfirmasi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Oktober 2020. Mayoritas responden, 79,6%, menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapatnya. Media sosial dan menjamurnya platform media sosial dalam 1 dekade terakhir sebetulnya merupakan berkah. Partisipasi masyarakat terhadap nyaris seluruh bidang yang mempengaruhi hidupnya meningkat. Itu demokratisasi digital yang diberi pintu masuk meluasnya penggunaan internet. Di luar dampak buruk perilaku bermedsos yang memproduksi hoax atau berita bohong serta ujaran kebencian, media sosial adalah berkah. Tapi pengguna internet di negeri kita yang rata-rata juga bermedsos mesti hati-hati. Sebab menurut SafeNet, mereka diincar pasal karet Undang-Undang ITE. Disebut pasal karet sebab pasal-pasal di dalam undang-undang itu begitu lentur dan bisa disalah tafsirkan, sehingga dianggap mengancam kebebasan. Kebebasan, termasuk kebebasan menyatakan pendapat yang dinikmati saat ini, tidak datang dari langit. Ini diperoleh setelah rezim otoriter Orde Baru digulingkan kekuatan reformasi 22 tahun lalu. Itu harus dipupuk dan dirawat baik-baik. Tapi, warga negara yang menyampaikan pendapat dan kritik mesti berbasis data dan informasi yang benar, tidak asal bacot dan ngawur. Dan pejabat publik mestinya juga tidak alergi dengan kritik dari masyarakat.